Kamu kali, hei, kamu, iya kamu yang beragama, kamu yang disebut sebagai orang iman itu kan? Kenapa tiba-tiba kamu gak pernah sholat? Padahal dulu imanmu kuat loh, rajin sholat, gak pernah ninggalin sholat. Kamu ketempelan apa? Kenapa tiba-tiba kamu bisa menjadi seperti ini? Tapi ingat gak kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah pernah kalian meninggalkan sholat. Dulu imanmu sangat kuat, kenapa tiba-tiba menjadi lalai untuk melakukan ibadah? Padahal rukun Islam yang pertama adalah padahal yang pertama ditanyakan di akhirat dan disiksa kubur itu sholat loh. Kalian bakal jawab apa jika nanti ditanya man robbuka? Bukan man robbuka, jika ditanya seperti ini, apa pekerjaanmu di akhirat? Apa pekerjaanmu di dunia? Lalu apa jawabanmu? Kamu pasti akan kebingungan, bukan? Tapi tahu tidak, dalam kebingungan itu Allah sebenarnya kasihan denganmu yang belum bisa menjawab karena kamu yang lalai. Dan itu bukan salah Allah, melainkan salah dirimu sendiri. Kamu akan berbicara begini pasti dalam hati, ya Allah, aku menyesal pernah tidak beribadah. Ya Allah, ampunilah aku. Aku menyesal pernah sering tidak beribadah kepadamu. Ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Namun dengan kata seperti itu, apakah siksa kuburmu masih terasa? Ya, masih. Karena saat itu adalah akhirat. Semua orang berhambur-hamburan seperti kupu-kupu, dan itu pernah dijelaskan di surat Al-Qari'ah. Dan kalian mau tahu nggak bacanya gimana? Sini aku kasih tahu. Nih aku bakal baca dan kalian bakal artiin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal yahnil mawfush, fa'amma man sakulat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lalu apa sih arti dari surat tersebut? Pasti yang udah 1 juz hafal tahu dong. Arti dari surat itu adalah tentang neraka hawiyah. Kalian tahu nggak neraka hawiyah apa? Neraka hawiyah adalah neraka paling terganas, dan itu sudah pernah dijelaskan di surat Al-Qari'ah, di mana juga dijelaskan bahwa manusia berhambur-hamburan seperti kupu-kupu yang lalai. Dan begitu juga dengan ibadahmu. Contoh, surat itu menjelaskan tentang kita yang lalai dalam ibadah. Kemudian kita seperti kupu-kupu. Semua manusia seperti kupu-kupu yang berhamburan, seperti kupu-kupu yang kepanasan, kecuali orang iman yang imannya soleh dan solehah. Dan setiap baca surat itu, aku akan menjelaskan tentang dari juz pertama sampai juz terakhir. Sebentar. Arti juz pertama adalah Al-Qari'ah, artinya
Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggentarkan. Mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu watakunul jibalu kal yahnil manfush. Dan gunung-gunung yang seperti bulu yang berhamburan. Fa amma man sakulat mawazinu. Siapa yang berat timbangan atau kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah hawiyah atau neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Ia adalah api yang sangat panas. Nah, apakah kalian tahu apa penjelasan dari surat Al-Qari'ah? Surat itu menjelaskan tentang kiamat dan tentang manusia yang berhamburan seperti laron. Namun, kalian tahu nggak kenapa Allah menurunkan surat ini? Dan makiyah dari surat ini adalah 11 ayat, di mana Allah menjelaskan bahwa Ia menurunkan surat Al-Qari'ah bertujuan untuk meyakinkan bahwa hambanya harus sudah bisa rajin sholat, karena di juz ini dijelaskan pada Allah di makiyah Al-Quran gitu, dijelaskan di salah satu surat di mana Allah berkata, jika salah satu hambaku tidak melakukan ibadah salat, maka ia akan seperti laron yang berhamburan. Dan Allah akhirnya turunlah surat Al-Qari'ah yang bertujuan untuk menguji kita. Apakah kita sudah mengerti bahwa Allah menginginkan untuk kita melakukan ibadah sholat? Ini ya, Obi Pet Shop, boleh nggak? Karena menurut Allah kita membaca surat ini karena menurut Allah sekali ada yang mengamalkan surat ini dan mengerti artinya, insya Allah ia akan selamat dunia akhirat karena telah mencontoh perilaku ini. Dan Allah akan sangat senang jika hambanya meng-share video ini sambil berkata, ya Allah, aku membagikan video ini kepada hamba-hambamu agar mereka bisa mengetahui dakwah ini. Baiklah, mungkin sampai sini dulu. Jangan lupa share video ini karena amal-amal baik dari Al-Quran sudah ada di surat ini. Selamat. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi